Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan terima kasih teman-teman semua telah hadir dalam kelas belajar kita hari ini tentang Youth Leadership bersama Kak Joiner. Kak Joiner adalah salah satu instruktur di Babak Belur. Jadi program kelas belajar ini kita adakan yang diselenggarai oleh Serve Indonesia yang di bawah program pendidikannya. Program pendidikannya itu ada untuk belajar bahasa Inggris, untuk self-motivation, youth leadership, dan motivation atau proses untuk mendaftar beasiswa luar negeri, terutama Australia Award Scholarship. Karena saya sendiri adalah alumni dari Deakin University melalui beasiswa Australia Award Scholarship yang saya daftarkan waktu itu tahun 2017 dan dapatnya maksudnya berangkatnya tahun 2018 setelah melewati pre-departure training dan training-training lainnya untuk mempersiapkan keberangkatan ke Australia. Nah, kelas belajar untuk youth leadership ini sangat penting karena salah satu komponen pokok yang dilihat oleh panel penguji adalah apakah orang atau pelamar ini mempunyai leadership yang baik, inisiatif, inovatif, kreatif, yang nantinya bisa memberikan perubahan pada Indonesia. Selain itu, komponen yang paling penting adalah bahasa Inggris. Kalau misalnya teman-teman skill bahasa Inggrisnya masih kurang, silakan ikuti kelas belajar yang gratis. Kita punya tim instrukturnya yang selalu ngegodok kurikulum yang insya Allah akan memenuhi semua penjelasan dan pelatihan soal buat teman-teman. Yang kelas-kelas sudah dilewati, kalian bisa ngecek di YouTube Kakak, terus juga bisa lihat proses pendaftaran Australia Awards yang bisa kalian siapkan untuk pendaftaran tahun depan. Nah, kenapa youth leadership ini sangat penting? Karena kita semua harus belajar ini. Nah, kalau misalnya youth leadership itu ada yang hadir dari diri kita sendiri, tapi tinggal diasah, tapi ada banyak juga yang harus dipelajari, seperti apa sih misalnya untuk menjadi good leader itu seperti apa, kemudian komponen-komponen apa yang ada di leader, terus juga saya harus bagaimana mengasahnya supaya kita punya leadership yang baik. Leadership itu bahasa Indonesia kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu bukan cuman ada ketika kita sedang di organisasi, di struktural kantor, atau di struktural yang lain ya, kayak misalnya ada stratanya gitu. Tapi leadership itu benar-benar teraplikasi oleh diri kita sendiri. Seperti yang kakak telah pelajari di Melbourne, pernah ikut 3 hari non-stop training yang benar-benar intens, namanya reflective leadership. Nah, reflective leadership ini adalah kepemimpinan yang kita aplikasikan langsung dalam kehidupan kita. Contoh, otak kita menandakan kelaparan, merasakan lapar dalam perut. Otak kita menyuruh kita untuk makan. Nah, nanti ada desire, di mana otak kita bilang, aku mau makan bakso, tapi ada juga mau makan pangsit atau mau makan nasi goreng. Nah, leadership diri kita ini membantu untuk memutuskan banyak sekali, ribuan kali keputusan yang diambil oleh diri kita dalam satu hari. Itu sudah menjadi sebuah leadership. Nah, teman-teman, tanpa teman-teman ketahui bahwa kalian sudah mempunyai leadership dalam diri kalian yang perlu diasah lebih baik lagi supaya leadership-nya akan lebih baik. Jadi, teman-teman kalau misalnya sudah merasa, oh, antara 3 nih pilihannya, yang paling bagus apa nih? Oh, ini masih pagi hari, kalau nasi terlalu berat, mie juga terlalu berat, berarti bakso ya that's okay lah, tapi 2 atau 3 potong misalnya kayak gitu. Itu cara kalian memutuskan sesuatu dalam proses pengambilan keputusan itu adalah sebuah leadership. Dan banyak banget reflective leadership yang kakak pelajarin, dan mungkin nanti bisa kakak kasih masukan juga di kelasnya Joiner.
supaya teman-teman kita semua belajar, kakak juga masih belajar, kita semua bentuknya adalah sharing. Karena yang kakak selalu hadirkan atau diulang-ulang di grup, moto kita adalah let's grow and learn together as a team. Karena kita sendirian nggak bisa memberikan perubahan yang besar. Kalau kita bersama itu kita lebih kuat, gotong royong. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan perubahan di Indonesia dengan teman-teman tadi bilang dari Kalsel, dari Banten, dari Pemalang, dari Medan, kecil-kecil yang kita lakukan perubahannya di daerah kita masing-masing diakumulasikan bisa menjadi besar. Nah, oleh karena itu, teman-teman, kakak benar-benar memotivasi kalian supaya kalian nggak terus-terusan merasa bahwa aduh saya gagal, berarti saya nggak bisa nih dapat belajar untuk di luar negeri. Semua itu bisa diimbangi dengan usaha dan doa serta penerimaan kita. Kalau kita ikhlas dan selalu berdoa sama Allah, sama Tuhan, bilang kalau memang kesempatannya akan diberikan, insya Allah akan diberikan gitu. Jadi jangan putus asa dengan mudah, karena kesempatan itu kita nggak pernah tahu. Kakak juga udah gagal berkali-kali kok. Setelah gagal berkali-kali, baru kakak bisa dapetin beberapa scholarship yang boom langsung semuanya. Kayak dapet short course scholarship dari AAI, dari Australia Awards Indonesia, long term scholarship. Nggak banyak sih yang bisa dapetin dua ini ya. Kayak di Australia Awards itu kan ada dua jenis beasiswa, short course sama long term. Long term itu bisa master, bisa PhD atau S3. Nah, alhamdulillah kakak dipercayakan untuk dapat dua beasiswa ini. Terus juga ada beberapa beasiswa lain yang short course bentuknya, seperti dari pemerintah negara lain yang sesuai dengan bidang kalian. Nah, kakak pengen banget sharing tentang bagaimana kalian nantinya bisa bermanfaat dan bisa setiap daftar atau nggak daftar, ada juga beasiswa yang kakak dapat itu memang penunjukan karena profil kita diketahui baik dan juga kedepannya punya potensi menjadi leader. Nah, mereka pasti akan menyekolahkan karena pendidikan itu adalah the best investment. Kemarin kalau kalian lihat quotes yang kakak share di WhatsApp dan di Telegram, itu education is the best investment. Kalau misalnya kalian punya pendidikan yang baik, terus cara pandang kalian baik, nah kalian bisa punya mimpi atau visi yang lebih baik buat Indonesia melalui daerah-daerah kalian. Nah, kakak mau memperkenalkan pengajar kita hari ini dari tim instruktur babak belur, namanya Joiner. Joiner ini Joiner Simamora, Joiner Perlindungan Simamora, lahir di Pangkalan Susu, Pangkalan Susu 1 September tahun 95. Joiner tinggal di Tangerang City dan lulusan dari Atmajaya Yogyakarta, Bachelor of Law. Dan Joiner juga ikut pendidikan khusus profesi advokat PKPA di Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Juga Joiner ikut di English Language Course UAJY, kampusnya tadi ya, Universitas Atmajaya Yogyakarta for Language and Cultural Learning Yogyakarta. Nah, untuk organizational background sendiri, Joiner udah menjadi Kepala Partai Mahasiswa Nasionalis PAMAN di Fakultas Hukum Atmajaya University Yogyakarta, juga menjadi Chairman Deputy of Organizational Development Board at Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia MNI di kampus Atmajaya, dan juga External Division in Student Representative IM di Faculty of Law Atmajaya juga. Jadi training-training yang telah didapatkan sama Joiner ini banyak ya leadership trainingnya. Ada di LTSS, Leadership Training Senior for Students dari Atmajaya, terus leadership training di college level, terus program cross-cultural understanding dari pengenalan budaya Amerika dan Eropa, Modern Words, kemudian Weekend Integrities, Alumni and Office, Campus Ministry,
dan juga training di moot court competition. Nah, joiner akan memandu kita semua. Sudah ada PowerPoint yang akan disiapkan untuk menjelaskan tentang apa itu youth leadership. Kalau kakak sendiri di leadership kakak sudah alhamdulillah dipercayakan kesempatan untuk dapat women leadership short course di Omega Center di New York itu tahun 2015 kalau nggak salah ya, udah lama. Terus juga kakak dapat short course Women Leadership dari pemerintah Australia di Melbourne dan Sydney dan Canberra waktu itu sebelum belajar tahun 2017 kakak berangkatnya. Terus juga kakak dapat kesempatan untuk menjadi pembicara di World Bank untuk menjelaskan tentang inisiatif dari lokal yang telah kakak lakukan sebagai koordinator untuk negara di Indonesia. Untuk proyek waktu itu kantor kakak di Women Without Borders, kantornya ada di Austria, di Vienna. Waktu itu kakak duduk bersama former Prime Minister Tunisia, Bapak Mehdi Juma, sama former President of Tunisia, Bapak, lupa loh. Pokoknya itu beliau setinggi-tinggi itu levelnya, hanya kakak yang dari Indonesia, yang masih muda dan perempuan, sejajar dengan mereka, satunya lagi adalah koordinator dari World Bank. Nah, waktu itu Ibu Sri Mulyani masih managing directors di sana, dan kakak percaya bukan hanya kakak yang bisa melakukan itu, tapi kalian juga punya kesempatannya. Kalau kalian mau mengasahnya, ayo kakak bakalan support fully, dan juga memberikan informasi untuk kalian kalau misalnya kalian punya skill-skill yang bisa diberikan rekomendasi ke kesempatan-kesempatan tersebut. Karena sekarang masih corona, biasanya kan kakak dapat informasi banyak banget tuh dari embassy-embassy, karena kakak banyak banget bekerja dengan partner-partner embassy yang ada di Indonesia, dan kakak bisa kasih share informasinya sama kalian. Cuman karena sekarang lagi pandemik, jadi kakak nggak bisa kasih banyak-banyak. Kakak bakalan mulai dulu sama joiner. Silakan ya joiner, kakak mulai share screen untuk kasih materinya joiner. Oke. Silakan joiner, dimulai. Oke, terima kasih Kak Anggi dan selamat pagi teman-teman. Sebelumnya di sini sebelum kita masuk ke topik, teman-teman harus tahu dulu pengertian dari leadership itu seperti apa. Karena ketika kita lebih jauh, lebih dalam, kita harus tahu pemimpin itu apa sih dan kriteria dari pemimpin itu apa. Karena kita tahu target kita ke depan itu kita harus bisa punya visi, pengikut, dan influence. Jadi di sini saya mencakup tentang pengertian leadership. Bisa diganti slide-nya, Kak? Oke. Leadership is vision, followership, and influence. Sama dengan leadership. Mungkin teman-teman mikir, maksudnya apa ini? Maksudnya di sini adalah seorang pemimpin itu harus punya misi, yang dimana misinya itu harus jelas. Misalnya, saya tahun ini, saya pengennya bisa bahasa Inggris, bisa mencapai nilai IELTS-nya misalnya 7, dan saya bisa dapat pekerjaan, atau misalnya teman-teman masih mahasiswa, saya harus sudah selesai skripsi atau wisuda. Itu menjadi salah satu ciri-ciri pemimpin, yang dimana dia punya misi. Yang kedua, followership, pengikut. Pengikut dalam arti di sini yang dimana dia bisa membuat contoh-contoh buat pengikutnya. Misalnya Kak Anggi. Kak Anggi ini punya banyak anggota-anggota yang dimana anggotanya itu mengikuti jejak-jejak Kak Anggi, yang dimana kan kita tahu Kak Anggi ini kan lulusan dari AAS, Beasiswa Scholarship Awards, yang dimana kita kan pengen
mendapatkan beasiswa, yang mana kita harus punya leader, mentor yang mampu mengarahkan kita untuk menang atau untuk mendapatkan beasiswa itu. Jadi di sini harus ada pengikutnya dan influence. Ini hal yang paling berpengaruh. Influence itu pengaruh. Yang dimana ciri-ciri pemimpin itu harus punya pengaruh. Pengaruh dalam arti yang bersifat positif. Misalnya, kita ambil sampelnya Kak Anggi. Kak Anggi ini punya influence, pengaruh yang dimana dia bisa memberi pengaruh dampak positif ketika dia sudah mendapatkan beasiswa itu. Yang dimana after graduation, selesai di S2, dia memberikan kontribusinya kepada teman-teman seperti saya sendiri dan teman-teman semua, yang dimana dia memberikan masukan dan jalan untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri itu seperti apa. Jadi leadership itu harus minimal memenuhi 3 poin seperti visi, pengikut, dan pengaruh. Jadi kalau tidak mempunyai ciri atau kriteria seperti ini belum bisa dikatakan seorang leadership. Untuk di sini, Kak Anggi bisa nggak ada feedback sama mereka? Ya, Soalnya saya ada interaktif. ya, setuju Mau banget nih. Kakak eh, mau tambahin sedikit aja, Joiner. ya, Jadi, visi itu sangat penting. Makanya ada lagu kan, mimpi adalah kunci untuk kita taklukkan dunia kan. Itu ya. benar-benar lirik yang sampai bangun nih, belum kudu kakak. Karena visi itu sangat membantu kita untuk mengarahkan diri kita kemana kita mau pergi. Kalau misalnya kita tuh biasanya kan, kalau nggak tahu mau kemana arahnya, kita nggak apa namanya nggak bisa kayak nggak tahu arahnya aja udah jadi nggak bisa menentukan arahnya maunya kemana. Tapi kalau misalnya kita udah menentukan, misalnya tahun 2021 aku mau daftar AS, 2022 aku mau berangkat sekolah di Australia, jurusan ini harus kita tentukan. Karena apa? Apalagi kita bisa tuliskan di dalam bentuk penulisan, karena handwriting itu sangatlah kuat pengaruhnya sama diri kita. Bayangin, manusia ini punya pusatnya adalah otak kan. Kalau misalnya kita selalu melihat visual atau yang kita mau atau target kita, itu otak kita akan bekerja untuk mencapai target itu. Terutama waktu itu misalnya kakak kan mem, apa sih bikin list untuk mimpi-mimpi kakak, ada 7 lah waktu itu digambarin, terus taruh di tembok yang selalu kakak lihat sebelum tidur dan bangun tidur. Nah, kalau sebelum tidur kakak tuh selalu baca aja karena udah tahu kalimatnya sebenarnya, tapi kakak lihat lagi, kakak baca sebelum tidur dan berdoa. Tuhan bantu aku mencapai impian ini. Nah, kalau kalian percaya bahwa universe itu sangat membantu, apapun yang ada, benda mati yang ada di sekitar kita, itu sangat membantu energi untuk mencapai apa yang kita mau ataupun impian kita, target kita. Jadi, kayak misalnya kursi, meja, lampu yang ada di kamar kalian, itu tuh bisa memberikan energi ke kalian kalau misalnya kalian punya keinginan sesuatu. Dan alhamdulillah selama kita tekun dan otak kita tuh seharian itu bakalan bekerja bagaimana caranya supaya bisa lolos AS. Apalagi yang saya belum kurang. Terus ditambah lagi ada mentorship kakak, jadi kalian bisa tanya ke kakak, Kak, ini apa sih yang kurang kok aku waktu kemarin gagal ya? Kemarin gagalnya katanya kayaknya aku kurang bagus dalam pemilihan jurusannya karena tidak inline. Bantu dong, Kak. Sekarang kalian udah ada itu platformnya, jadi silakan kalian gunakan kesempatan ini. Karena waktu kakak daftar, itu nggak ada mentorship kayak gini, nggak ada kelas belajar, nggak ada. Jadi semua yang udah dibuat dalam babak belur, itu adalah ramuan yang kakak sendiri experience sebelumnya, karena sulit sekali mendapatkan platform yang bisa belajar bareng, punya motivasi bareng, setiap hari ada kalimat motivasi yang bisa dibaca, yang selalu bisa diulang-ulang lagi supaya hari ini saya lebih baik daripada kemarin. Nah, balik lagi ke visi, visi itu menentukan langkah kita. Ketika kita sudah tahu targetnya mau apa, pasti hidup kita bakalan terarah. Tapi kalau misalnya kita belum tahu, kita nggak bisa ini, nggak bisa menentukan arah.
Tapi kalau misalnya teman-teman masih bingung, Kak, aku belum tahu visi itu gimana sih menentukannya, cara taunya tuh kayak gimana, aku aja nggak tahu jurusannya apa. Nah, teman-teman tuh bisa menentukannya menyesuaikan dengan talenta ataupun skill yang kalian punya atau calling dari hati kalian. Kayak misalnya Kakak sekarang bekerja di NGO ya, non-government organization. Nah, di NGO ini Kakak ngerasa senang banget kayak calling bahwa ketika Kakak melakukan program pengembangan untuk masyarakat, membantu masyarakat, anak-anak tuh pada seneng. Mereka tuh ada satu kota yang terpencil di Surabaya dan juga di daerah Puncak, nggak punya lampu. Bayangin malam tuh mereka udah nggak ada lampu, sehingga rate pendidikan di sana tuh sangat rendah. Tapi ketika kita kasih solar lantern, adanya lampu, mereka bisa belajar malam-malam, bisa kerjakan PR, tingkat pendidikannya mulai mengembang, dan juga anak-anak juga tersenyum, bahagia, orang tuanya melihat ada lampu tuh senang banget. Sesuatu yang kita selama ini biasa, bukan hal yang luar biasa buat kita, tapi buat mereka luar biasa. Makanya kita harus terus bersyukur dengan apa yang kita punya, tapi tidak mencari apa yang tidak kita punya. Kita fokuskan bahwa apa yang kita punya sekarang itu kita syukuri dan selalu membantu orang lain dan berbagi untuk orang lain. Jadi teman-teman, visi dalam leadership ini bisa kalian tentukan kalau kalian bisa menerka-nerka atau merasakan aja sendiri kira-kira calling saya ada di mana sih, calling dari hatinya ya, panggilan dari hati itu apa, kemudian talentanya atau skillnya, dan kalian senangnya mengerjakan apa. Karena kalau kita kerjakan dengan passion, itu akan ikhlas. Mau capek semana, mau kayak gimana sibuknya. Kayak kakak sekarang udah kerjain project besar, udah gitu kakak ada part time juga, udah gitu kakak masih ngurusin ini juga dan dibantu oleh tim. Jadi kalau misalnya nggak ada komitmen, kitanya sendiri tidak menghargai diri kita, tidak menghargai waktu orang lain juga, itu susah sekali untuk berkembangnya. Kalau misalnya kita punya komponen-komponen nilai itu, insya Allah deh pasti bisa gitu. Silakan joiner dilanjutkan. Kalau Oke, ada, lanjut ke page 2 ya. tapi nggak pengertian dari mengenai leadership is vision, followership, influence. Teman-teman bisa kasih feedback ya supaya kita di sini diskusi. Jadi jangan cuman Kak Anggi, saya dan teman-teman cuman pasif. Teman-teman bisa berpartisipasi di sini Kak Joiner. Misalnya visi itu seperti apa sih? Karena saya masih mahasiswa. Saya nggak tahu langkah yang harus saya lakukan itu apa. Terus saya nggak ada yang saya ikuti siapa, jadi leader saya siapa, dan dia nggak punya pengaruh. Teman-teman nanti bisa langsung bertanya di kolom partisipasi, teman-teman langsung bisa tanya supaya kita bisa ada interaktif antara saya, Kak Anggi, dan teman-teman. Jadi di sini teman-teman jangan cuma hanya mendengarkan, tapi ada feedback supaya ketika ada leadership ini teman-teman memiliki rasa keleadershipan itu. Jadi saya harap keaktifan teman-teman. Oke, Kang Anggi, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini who is leader? A leader is a person who has a vision, a drive, and commitment to achieve that vision and the skill to make it happen. Maksudnya di sini adalah seorang pemimpin adalah orang yang memiliki visi, dorongan, dan komitmen untuk mencapai visi tersebut, serta keterampilan untuk mewujudkannya. Maksudnya di sini adalah pemimpin itu harus punya visi. Visinya maksudnya dalam minggu ini saya harus misalnya saya baru bangun pagi, yang harus saya lakukan pagi ini apa? Apakah saya harus sarapan dulu, olahraga, atau berdoa dulu sebelum sarapan atau mandi? Itu salah satu ciri paling fundamental seorang leader. Yang kedua itu adalah dorongan dan komitmen. Maksudnya dalam sini ada dorongan dalam diri kita untuk melakukan. Yang dimana ketika saya pengen beasiswa baik itu AAS, LPDP, Stunet, dan lain-lain, ketika teman-teman sudah komitmen, punya dorongan, pengen mencoba beasiswa itu, dalam hati teman-teman pasti ada dorongan kuat dan komitmen untuk mencapai visi tersebut. Gak peduli teman-teman misalnya hari ini, Kak,
hari Senin sampai Jumat saya kuliah. Jadi weekend Sabtu Minggu itu mau saya pakai untuk break, weekend segala macam. Jika kalian seorang pemimpin, apapun itu kondisi kalian, mau capek, mau lelah atau letih, teman-teman tetap lakukan itu. Whatever lah, mau capek atau segala macam. Serta keterampilan untuk mewujudkannya. Keterampilan dalam arti seperti ini, misalnya untuk mencapai beasiswa itu kan perlu bahasa. Jadi kita untuk mengasah keterampilan itu mungkin kita bisa ikut les TOEFL, les IELTS, dan segala macamnya. Jadi di sini leader itu adalah harus mempunyai visi, dorongan, komitmen untuk mencapai visi tersebut, dan keterampilan untuk mewujudkan visi mereka. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kualifikasi good, ya Kak? Bentar, joiner kakak mau tambahin satu lagi, nilainya adalah jadi leader itu kan sebagai contoh ya. Tadi Ya. kan lead the change ya sebagai contoh, set example. Values yang perlu dipunya sama leader adalah itu akan lebih baik timnya jika bisa mengapresiasikan apapun yang timnya lakukan, dan juga selalu terbuka dan open mind untuk mendengarkan ide-ide yang diberikan oleh tim anggotanya, mau baik atau buruk nanti diselesaikan bersama-sama. Jadi menjadi sebuah musyawarah mufakat, bukan udah nggak zaman lagi sekarang tuh kepemimpinan yang diktatorship, yang gila hormat, yang maunya didengarkan, dielu-elukan, dipuja-puja. Nah, menurut kakak sendiri, pengalaman kakak, nilai-nilai itu tidak baik. Jadi teman-teman kalau misalnya punya kesempatan untuk belajar berorganisasi, punya kesempatan belajar dari leadership orang lain, kalian bisa mencontoh apa yang baik dan yang tidak baik bisa ditinggalkan. Karena seperti yang disebutkan dalam nilai-nilai HAM, saling menghargai, saling mendengarkan, saling memberi masukan, saling menghormati, dan juga pokoknya semuanya saling. Jadi leader itu adalah orang yang mengayomi, orang yang menjadi penengah ketika adanya konflik, dan juga menjadi orang yang bisa mengambil keputusan yang baik. Itu tadi yang kakak bilang. Dalam pengambilan proses keputusan, leader itu sangat berperan penting karena semua anggota akan bilang, saya sih A atau B vote-nya. Terus gimana? Semua pada lepas tangan kan, nggak ada yang mau ambil inisiatif. Nah, inisiatif itu harus ada pada leadership, pada orang yang mempunyai leadership yang baik. Jadi, oke, menurut saya B lebih baik karena begini, harus ada alasannya. Dan juga A juga lebih banyak pro kontranya karena pro-nya hanya misalnya 2 poin dibanding si poin yang B gitu. Jadi sebagai leader yang baik adalah orang yang bisa mengayomi, mendengarkan, memberikan masukan, dan juga dalam proses belajar atau dalam proses situasi yang pelik itu bisa menahan emosi yang ada dari timnya ataupun dari organisasi lain ataupun bagaimanapun bentuk situasi konfliknya ya. Itu sih. Kita lanjut ya, joiner. Ya. Oke, kita ke qualities of the good leader. Di sini ada share vision, lead change, inspired people, honest, set example, empower people, forward looking, dan competent. Maksudnya di sini adalah share vision. Kita ambil sampelnya seperti Kak Anggi. Dia berbagi visi. Dia setelah misalnya dia lulus dari beasiswa, dia punya visi. Yang dimana visinya itu berharap teman-teman yang ada di seluruh Indonesia bisa mendapatkan beasiswa. Jadi dia berbagi visi hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk mendapatkan beasiswa itu. Misalnya beasiswa AS. Dia berbagi visi. Oh, untuk mendapatkan beasiswa AS, misalnya harus memiliki karakter leadership yang dimana harus punya kontribusi, yang dimana kontribusi itu ada pengaruhnya buat lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, lead change, maksudnya memimpin perubahan yang
ada kaitannya dengan berbagi visi. Memimpin perubahan maksudnya di sini adalah ketika teman-teman mampu membuat perubahan atau terobosan baru. Misalnya, ketika teman-teman mau terjun ke hal-hal yang bersifat kesukarelaan, misalnya seperti mengajar adik-adik atau teman-teman yang kekurangan dalam hal segi finansial, teman-teman bisa memimpin perubahan dalam arti memberikan edukasi secara freedom, secara sukarela. Seperti sekarang saya kan sedang bekerja. Saya juga selain berbagi leader ini, saya juga mengajar. Mengajar dalam arti saya mengajar teman-teman yang adik-adik SMP atau SMA yang putus sekolah, yang di mana mereka itu sudah umur 20 sampai 30 tahun. Karena mereka ada yang menjadi pembantu rumah tangga, tukang parkir. Jadi di sini saya memimpin membuat suatu perubahan yang di mana perubahan itu ada pengaruh buat orang lain. Yang ketiga, inspired people, menginspirasi orang. Menginspirasi artinya memberikan hal-hal informasi yang bersifat positif kepada teman-teman. Mungkinnya seperti yang kita lakukan ini. Youth people artinya leader berbagi kepemimpinan. Pemimpin dalam arti di sini adalah kita menginspirasi orang supaya misalnya saya menginspirasi teman-teman, walaupun saya belum banyak pengalamannya, di sini saya bisa berbagi. Di sini saya sudah bekerja, dan walaupun saya bekerja, di sini saya memberikan kontribusi, yang kontribusinya itu ada pengaruh dan menginspirasi adik-adik saya yang putus sekolah. Misalnya, yang saya asuh di situ adalah adik-adik yang umur 30 sampai 35 tahun. Saya inspirasi mereka untuk mencapai pendidikan itu tidak melihat dari umur, tapi dari kemauan. Kemauan dalam arti kemauan belajar dan kemauan untuk memulai dari hal yang dasar. Karena yang saya ajari itu dari paket B sampai C, anak SMP SMA itu udah rata-rata umur 30, yang dimana saya harus bisa melihat karakter mereka, karena saya masih masih muda ya, umur 20, 25, saya harus bisa gimana ya, saya harus bisa menginspirasi mereka supaya tidak seperti mengajar-ngajari. Karena yang saya ajari itu umur 30 sampai umur 35 tahun. Jadi di situ saya harus bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Selanjutnya, honest artinya kejujuran. Pemimpin itu mutlak harus punya kejujuran atau integritas. Bullshit namanya ketika seorang pemimpin tidak punya integritas atau kejujuran. Kenapa? Karena menurut saya itu kejujuran itu adalah harga mati yang nggak bisa ditawar-tawar. Percuma teman-teman punya skill, punya pengaruh, perubahan, tapi tidak punya integritas. Itu sama dengan nol sih menurut saya. Jadi hal yang fundamental, salah satu hal fundamental dari seorang leadership itu adalah integritas, kejujuran. Set example, contoh set maksudnya di sini memberikan sampel hal-hal positif kepada orang lain. Misalnya, saya memberikan sampel kepada teman-teman, leader itu seperti apa, dan yang harus dilakukan orang leader itu seperti apa. Misalnya, di dunia pekerjaan, seorang leader itu harus mengayomi. Mengayom artinya di sini turun tangan dalam memberikan kontribusi kepada bawahannya. Yang dimana leader itu tidak menganggap bawahan dalam arti di sini menjadi partner. Ketika rekan-rekannya mengalami masalah atau trouble, di situ seorang pemimpin mengayomi, bukan malah, kamu kok gini, bukan malah menuduh. Itu tidak jiwa-jiwa seorang leader. Memberdayakan orang di sini artinya bukan arti memanfaatkan orang, bukan itu yang maksudnya. Memberdayakan orang di sini adalah memperlakukan orang itu semana mestinya. Misalnya si A ini memiliki kompeten atau keterampilan yang perlu diasah. Jadi kita memberdayakan dia supaya dia memberdayakan keterampilan atau talenta yang dimilikinya. Jadi seorang leader itu dapat memberdayakan keterampilan atau skill yang dimiliki oleh orang tersebut. Forward looking, melihat ke depan. Maksudnya adalah di sini seorang leader itu wajib memiliki visi ke depan. Dalam arti di sini melihat ke depan. Melihat ke depan misalnya, misalnya ini udah akhir 2020.
sebentar lagi 2021. Hal yang harus saya lakukan di 2021 ini apa? Oh, di 2021 misalnya ada beasiswa. Beasiswa bulan Maret atau bulan Februari itu ada Stunet yang harus saya kejar. Kriterianya itu apa? Misalnya, oh saya kurang IELTS. Yang harus saya lakukan apa? Misalnya les IELTS, ikut kursus-kursus atau diskusi IELTS atau TOEFL. Oh, untuk dokumen-dokumennya seperti, oh saya belum punya password, belum punya nilai-nilai raport saya, belum ditranskrip ke dalam bahasa Inggris. Yang harus saya lakukan, step-stepnya itu apa? Sebelum tahun 2001 atau tahun Februari 2021 itu pembukaan beasiswa terbuka. Jadi dia harus melihat ke depan. Konsekuensi yang harus dihadapinya itu seperti apa. Jadi dia harus step by step. Jangan tiba-tiba, oh Februari udah ada beasiswa, misalnya LPDP, Stunet. Jadi di situ buka, di situ dia mendaftar. Saran saya jangan. Kenapa? Karena di situ kita tidak bisa akan memberikan secara total karena secara mendesak karena beasiswa itu biasanya sebulan, beasiswa Stunet dan beasiswa LPDP. Jadi orang leader itu harus melihat ke depan, jangan tergesa-gesa dan terburu-buru karena akibat dari tergesa-gesa dan terburu-buru itu hasilnya tidak maksimal. Yang ke-8 itu kompeten. Kompeten dalam arti di sini dia mampu, misalnya saya contohkan Kak Anggi. Kak Anggi ini mampu mengajar untuk mata pelajaran bahasa Inggris atau IELTS. Dia mampu dan kompeten untuk men-share ilmu-ilmunya. Karena dia sudah, misalnya sudah S2, sudah teruji, atau dia lulusan dari sastra Inggris, dia sudah punya kompeten. Yang dimana kompetennya itu bisa di-share buat kita. Jadi untuk kualitas dari seorang leader itu harus memiliki dari 1 sampai 8 poin ini. Oke, Kak Anggi. Aku setuju banget. Tadi yang disebutkan sama joiner itu sangat-sangat penting. Yang perlu di-highlight adalah sebagai leader, kita yang mengarahkan timnya, maunya kemana. Jadi, set goals itu jauh sekali. Being visionary itu bagus sekali untuk para leader. Karena yang kakak lihat dari berbagai macam, kayak waktu ke Washington DC kan banyak sekali tuh monumen-monumen para pendahulu yang seperti Martin Luther King, terus juga ada JFK, John F. Kennedy. Itu semua mereka menjadi sosok yang leadership-nya bagus dan sehingga mereka tuh sangat di-highlight apa yang diperjuangkan. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa being visionary itu benar-benar penting. Kira-kira tuh dulu zaman pahlawan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tuh kayak gimana sih visinya apa? Adalah memerdekakan negara ini dan tidak menjadi negara yang bergantung pada orang lain. Jadi menurut kakak itu sebaiknya kita latih dari sekarang supaya kita bisa melihat bahwa teman-teman tuh punya target goal, misalnya dalam waktu 2 tahun, atau dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, atau 1 tahun, kalian harus punya sendiri, dan jangan lupa dituliskan, jangan ditaruh di otak aja, karena nanti kamu siang ada urusan, udah lupa sama apa yang mau kalian achieve dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, gitu. Dan jangan lupa selalu melangkahkan kaki ke arah target kalian dengan visi-visi yang ada. Jadi kalian bisa membuat detail step gitu. Tadi kan si joiner juga menjelaskan bahwa being integrity sama honest itu penting sekali untuk dimiliki oleh leader. Nah, selagi kalian belum menjadi leader atau masih belajar untuk mempunyai leadership yang baik, belajarlah untuk mempunyai integrity. Karena kalau integrity itu diperlukan banget ketika kita punya konflik-konflik ataupun ketika ada critical situation, misalnya waktu yang sempit, masa yang luas, tempat yang tidak bagus, seperti demonstrasi misalnya. Kita harus bisa situasi dalam demo ya, kita harus bisa memutuskan sesuatu yang secara cepat, clicking finger untuk ini gimana nih, harus kayak gimana. Kalau mau lewat nanti mungkin ada banyak ancaman ataupun bahayanya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita stay di sini, orang-orang yang di sana bakalan maju juga ke sini gitu. Jadi
teman-teman harus punya itu integritas itu juga diperlukan ketika sedang dalam memberikan pendapat dan ketika banyak yang memberikan pendapat lalu kita egois gitu ya, misalnya being dictatorship misalnya, kayak ini nggak bagus, yang bagus cuman punya saya aja, nggak boleh kayak gitu, tapi harus dilempar ke floor. Teman-teman, ini, ada A dan ada B. Kita harus pilih yang mana. Selalu being integrity itu selalu dibutuhkan supaya kita bisa menjadi leader yang baik gitu. Udah sih itu dua penting poin yang mau kakak tambahin. Joiner mau ngejelasin yang slide mana lagi? Lanjut Kak ke how do you become a creative innovative itu Kak. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. How do you become a creative, innovative, and innovative leader? Yang poin pertama di sini adalah number one, start with your thinking. Mulailah dengan pemikiran Anda. Maksudnya adalah semua mimpi-mimpi kita atau hal yang ingin kita lakukan itu bermulai dari sini. Berpikir, thinking. Misalnya, saya pengen lulus, misalnya teman-teman masih mahasiswa, saya harus lulus di awal tahun 2021. Itu mindset seorang pemimpin itu langsung mengolah itu. Karena apa yang Anda pikirkan, itulah akan terjadi. Karena ini dimulai dari pemikiran, thinking. Apa yang kau pikirkan, itulah dirimu sendiri, itulah dirimu. Jadi ketika teman-teman berpikir, oh saya seorang leader, otomatis teman-teman itu leader. Percaya atau tidak percaya. Saya mau ambil contoh, jujur, pertama kali saya masih mahasiswa, saya pemalu. Orangnya malu untuk ngomong. Karena saya dulu di Fakultas Hukum, itu otomatis 80% itu harus berani ngomong. Ngomong dan diskusi. Dimana ketika masuk pertama kuliah, saya duduk di bangku belakang. Karena saya takut ditanya. Ditanya dalam arti di sini diberikan argumentasi. Saya malu. Karena saya anak IPA dulu, pas SMA itu saya anak IPA, yang dimana lebih banyak ngerjain soal, seperti rumus-rumus kimia, sistem periodik, segala macam, dibandingkan dengan ngomong. Karena dulu saya bukan anak sosial, saya anak eksakta. Lamanya saya jadi kayak gini, karena saya sudah di semester 1. Jadi saya harus ubah mindset pola pikir saya bahwa saya harus bisa ngomong di depan umum, setidaknya di dalam kelas. Jadi tolong teman-teman ubah mindset-nya. Jangan takut, wah saya nggak mungkin kuliah di Australia, itu negara maju, bahasa Inggris saya kurang. Jadi tolong teman-teman harus menghilangkan mindset yang bersifat negatif. Jadi pemimpin itu harus melihat visi ke depan dan optimis. Jadi jangan, saya nggak mungkin, saya nggak ini. Hilangkan itu, tolong dihilangkan. Karena itu akan berpengaruh ke depan. Yang kedua, help your team or colleague with their thinking. Maksudnya di sini adalah bantu tim kolega Anda dalam pemikiran mereka. Maksudnya di sini ketika teman-teman sudah mulai ada pemikiran untuk menjadi sukses, bentuk tim atau kolega yang punya sevisi misi dengan teman-teman. Misalnya, teman-teman pengen beasiswa LPDP, AAS, TUNET, teman-teman cari di grup atau segala macam yang pengen, yang punya visi semisi, oh tahun 2021 pengen dapat beasiswa, oh teman-teman yang 2001 ini pengen coba olimpiade, saya pengen berbaur dan memiliki pemikiran yang sama dengan mereka, karena ketika teman-teman sudah berbaur dengan orang-orang tersebut, otomatis dalam pemikiran teman-teman udah terset di sini. Oh, tahun depan saya harus coba beasiswa karena saya sudah ada lingkungan yang membangun saya untuk mencapai mimpi saya. Yang ketiga, consider your organization environment. Artinya mempertimbangkan lingkungan organisasi Anda. Lingkungan organisasi dalam sini menurut saya lingkungan itu berpengaruh karena 5 orang yang terdekat di terdekat Anda itu menentukan siapa diri Anda. Misalnya Anda berteman dengan pencopet, pembohong, narkoba, tidak menutup kemungkinan teman-teman 5 tahun atau 2 tahun itu akan membentuk karakter teman-teman, habit teman-teman menjadi seorang pembohong, pencuri, narkoba. Itu nggak bisa dipungkiri. Itu nggak bisa dinafikan. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Jadi teman-teman di sini harus selektif memilih lingkungan
untuk teman-teman siapa bergaul, bersosial. Jadi di seorang leader itu harus memperhatikan hal-hal itu. Dia harus bergaul siapa? Apakah dengan seorang narkoba, pencopet, atau seorang leader? Itu harus dipertimbangkan karena orang leader itu mempertimbangkan dampak negatif dan positif ketika dia harus bersosial. Poin keempat, define some goal about being innovative and creative. Tentukan beberapa tujuan tentang menjadi inovatif dan kreatif. Leader itu harus inovatif dan kreatif. Kenapa saya bilang gitu? Misalnya, seorang leader ketika gagal harus berpikir jalan keluar. Bukan langsung menyerah. Oh, nilai IELTS saya cuma 5,5. Ya udah saya mentok di situ, saya nggak berbakat. I'm not gifted, saya tidak berbakat. No, itu nggak jiwa-jiwa orang pemimpin, orang leader. Tapi dia ngambil jalan tengah atau jalan keluar. Yang dimana dia harus mencari jalan keluar. Bukan langsung, oh ya udahlah nilai IELTS saya cuma 5,5, kemampuan saya cuma segitu-segitu aja, ya udahlah saya terima padanya. No, seorang leader itu nggak berpikir seperti itu. Tapi dia inovatif dan kreatif. Mungkin dia nggak bisa dapat 5,5, dapat 7 IELTS-nya, dia ubah strateginya. Jadi dia harus memiliki nilai-nilai inovatif dan kreatif. Dalam arti di sini, dia ubah strateginya. Misalnya dia nggak bisa dapat 7, strategi apa yang harus saya dapat supaya saya dapat nilai IELTS 7. Jadi strateginya diubah. Bukan langsung mindset-nya diubah, oh memang saya orang gagal. No, itu bukan pemikir seorang leader. Yang kelima, be creative every day. Jadilah kreatif setiap hari. Ya, maksudnya di sini kita kan leader. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke sini, teman-teman harus berpikir dan beranggapan saya memang leader masa depan Indonesia. Yang dimana kita tahu kan ini lagi pandemi. Jadi di mana aktivitas kita terbatas, oh harus social distancing. No, seorang leader itu harus menjadi kreatif setiap hari. Oke, misalnya saya tidak bisa keluar, hal-hal apa yang saya harus lakukan? Misalnya Sabtu Minggu, oh itu ada webinar, kan misalnya tidak bisa secara langsung kita ke tempatnya, kan udah banyak sekarang webinar secara online, secara gratis yang dilakukan. Seorang leader itu harus melihat celah di situ. Jangan, oh ini lagi pandemi, lagi musibah, saya nggak bisa apa-apa. No, seorang leader itu nggak gitu ya. Jadi teman-teman harus ubah perspektif seperti itu. Yang keenam itu, inspire those around to you to act in the same way. Maksudnya berikan inspirasi kepada orang-orang di sekitar Anda untuk bertindak dengan cara yang sama. Misalnya, saya ambil sampel saya sendiri, selain saya bekerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu saya sudah berkewajiban komitmen kepada diri saya, Sabtu Minggu itu saya harus memberikan kontribusi. Mungkin dari Senin sampai Jumat itu saya orang kapitalis, hari Senin sampai Jumat, tapi Sabtu Minggu saya harus marhanis. Marhanisme di sini adalah saya harus terjun ke teman-teman yang di bawah, yang di struktural sosialnya ke bawah. Karena saya sudah punya target. Misalnya saya berdoa sama Tuhan, misalnya, Tuhan, saya pengen jadi ini. Jika saya sudah jadi ini, saya janji kepadamu Tuhan, saya akan memberikan kontribusi apapun itu, walaupun dalam hal sekecil apapun. Dan saya lakukan. Saya tidak hanya ikut beginian, saya ikut juga ngajar di luar daripada ini. Saya ngajar adik-adik SMP, SMA yang perlu kebutuhan khusus, yang dimana itu nggak menggunakan bahasa Indonesia, tapi bahasa isyarat, yang dimana saya tidak punya keahlian khusus itu. Jadi saya harus belajar lagi supaya adik-adik yang berkebutuhan khusus ini mengerti pembelajaran yang saya bawa itu. Jadi di sini saya harus memberikan inspirasi, walaupun saya belum wow sekali jadi seorang pemimpin, tapi setidaknya saya harus memberikan feedback buat orang lain. Yang ketujuh itu, mix with others who are creative. Bergaulah dengan orang-orang yang kreatif. Yang dimana di sini saya sudah jadi volunteer, saya mau pengen bergabung dengan misalnya babak belur. Di babak belur ini saya berkumpul dengan orang-orang yang bisa dibilang wow, seperti Kak Anggi. Kak Anggi itu lulusan Australia, yang dimana banyak ilmunya yang harus saya curi. Dalam arti saya ambil, yang saya tiru. Karakternya seperti apa, yang
nilai-nilai karakternya yang dibutuhkan misalnya untuk kriteria beasiswa Australia itu seperti apa. Jadi saya nilai kakak itu seperti apa dan saya tiru. Jadi karakter-karakter yang baik misalnya dari Miss Jenny, Miss Anggi saya tiru. Jadi saya nggak mau bergaul dengan orang-orang yang salah. Karena ini ya teman-teman, menurut saya secara pribadi, umur dari 20 sampai 35 ini, 35 tahun itu menentukan siapa diri Anda ke depan. Karena ketika umur 35 ke atas itu udah menentukan siapa diri Anda. Jadi bergaulah dengan orang yang sepemikiran dengan Anda yang memberikan feedback positif bagi teman-teman. Jadi keputusan yang teman-teman yang di umur 20 sampai 35 itu sangat berpengaruh. Misalnya teman-teman malas di umur 20 sampai 30 itu feedback-nya luar biasa ketika Anda sudah tua. Karena peluang-peluang itu biasanya di umur 35 ke bawah. Misalnya kan beasiswa itu kan terbatas juga di umur 35. Jadi jika teman-teman tidak memanfaatkan kesempatan di umur 35 ke bawah itu sayang sekali. Jadi harus diperhatikan. Oke, yang ke-8 itu change yourself. Maksudnya tantang diri Anda. Tantang diri Anda maksudnya di sini seperti teman-teman mungkin ada yang udah kuliah atau yang udah kerja. Tantang dalam arti di sini dari yang kecil aja. Misalnya bangun pagi jam 5. Mungkin teman-teman ada yang muslim atau yang sholat jam setengah 5 sudah bangun. Ketika sudah bangun, hal apa yang harus teman-teman lakukan? Misalnya langsung olahraga, minimal 30 menit deh. Seorang pemimpin itu harus memperhatikan kesehatan. Tidak harus skill doang, karena percuma kita pintar, punya kontribusi segala macam, tapi kesehatan kita nol. Itu harus diperhatikan teman-teman. Jadi hal yang bersifat dasar, hal yang sepele sih, misalnya olahraga pagi, misalnya jogging, gerak-gerak seperti ini, itu memberikan feedback nanti ke depannya. Jadi harus diperhatikan sih teman-teman. Yang ke-8, yang ke-9, dare to be different. Berani tampil beda. Berani tampil beda di sini artinya berani melakukan hal-hal yang berbeda. Misalnya saya ambil ya, sampelnya diri saya sendiri. Karena rekan-rekan kerja saya itu, misalnya Senin sampai Jumat itu cuma maunya kerja. Sabtu Minggu itu mereka pengennya weekend. Weekend atau rebahan atau nonton Netflix di rumah. Jadi di sini harus kita sebagai pemimpin atau leader itu harus tampil beda. Dalam arti di sini kita harus mengesampingkan keinginan kita di Sabtu Minggu, misalnya pengen rebahan, pengen nonton Netflix, atau weekend keluar kota atau jalan-jalan, kita memberikan kontribusi yang dimana kontribusi itu ada feedback-nya. Feedback dalam arti ada pengaruh yang kita berikan kepada orang lain. Jadi seorang pemimpin itu harus tampil beda dengan orang lain. Yang artinya hal apa sih yang membedakan saya, misalnya saya sebagai A dengan si B, yang membedakannya itu apa? Apakah kepeduliannya, integritasnya, atau yang hal lain. Jadi seorang pemimpin itu harus berani tampil beda. Yang terakhir adalah celebration your success. Rayakan kesuksesan Anda. Ini sangat penting sih. Misalnya teman-teman sudah melakukan poin dari 1 sampai 9, setidaknya adalah celebration dalam diri teman-teman. Misalnya, oh saya hari ini udah bangun pagi, udah olahraga. Saya harus kasih hadiah lah, gift kepada diri saya. Misalnya 1 jam saya sepuas mungkin buka-buka YouTube, dengar-dengar lagu, atau beli es krim. Jadi kasih gift kepada diri teman-teman, supaya teman-teman menghargai diri sendiri. Misalnya, teman-teman sudah janji, misalnya dalam akhir tahun 2020 ini, saya harus mengerjakan skripsi. Oh, saya harus memberikan hadiah kepada diri saya, bentuk reward. Misalnya saya harus beli es krim, atau jalan-jalan, atau nonton Netflix. Mungkin bentuk contohnya seperti itu. Jadi harus memberikan gift atau merayakan kesuksesan Anda. Saya rasa itu Kak Anggi. Ya, kakak mau kasih highlight dulu dari yang dijelaskan tadi. Ini kakak udah mulai gerak, mesti pindah ke acara selanjutnya di jalan, nggak apa-apa nanti mudah-mudahan signalnya tetap bagus. Yang mau kakak highlight dari poinnya joiner adalah being a leader is being responsible
on yourself. Jadi kalau misalnya kalian mau memimpin orang lain, kalian harus bisa bertanggung jawab dengan diri kalian dulu. Berawal dari diri dulu, baru ke orang lain, baru ke komunitas. Nah, dalam misalnya contoh tadi kan Joiner kasih contohnya kesehatan. Nah, benar banget itu. Self-awareness tentang bertanggung jawab dengan kesehatan itu sangat penting. Karena apa? Di Indonesia ini self-awareness untuk menjaga diri itu masih kurang. Bahwa badan kita yang dipakai raga ini kan ada jiwanya. Jiwanya itu perlu ada olahraganya. Olahraganya apa sih? Meditasi, memberikan makanan-makanan. Food for soul. Food for soul itu apa aja sih Kak? Reading sesuatu, baca sesuatu, knowledge tentang ekonomi, politik, tentang sesuatu yang baru yang kalian nggak suka. Kan tadi dibilangnya challenge yourself. Kalian nggak suka, challenge yourself. Challenge yourself to the limit. Misalnya, aduh nggak ngerti ini tentang pariwisata, baca aja artikelnya. Apapun yang kalian pelajari itu akan terekord di dalam otak kalian, dan nanti kalau misalnya ternyata ketemu orang yang ngobrol tentang pariwisata Indonesia, misalnya kalian lagi ada di Australia, sekolah di sana, amin. Terus kalian ditanya, pariwisatanya Indonesia tuh apa aja sih? Nah, kalian udah pernah baca tentang artikel tersebut. Jadi menurut kakak itu penting banget kalian untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga. Kalau raga tuh apa sih Kak? Ya kesehatan kalian sukanya kayak gimana? Nggak usah push yourself yang terlalu ini ya kalau badan ya. Kan ada yang umurnya sudah lebih dari 30-40 baru mulai olahraga. Nah, makanya yang masih pada muda-muda, biasakan olahraga itu, exercise is a culture for your life. Karena apa? Karena kalian bertanggung jawab dengan diri kalian. Organ itu ada waktunya untuk istirahat, ada waktunya untuk diolah supaya raga ini bisa memberikan keadaan prima untuk kalian. Karena kan mens sana in corpore sano. Kalian di mana jiwa yang sehat, di mana badan yang sehat, disitulah jiwa yang kuat. Jadi satu lagi poin yang mau kakak highlight dari Joiner adalah biasakan bahwa diri kalian tuh harus berani tampil, berani bersuara, berani memberikan pendapat di mana saja. Kalau masuk kelas jangan pilih kursi paling belakang, karena apa? Kayak kakak nih, waktu sekolah di Australia itu semua orang dari mana-mana. Ada yang dari Netherlands, ada yang Swedia, ada yang kelasnya kelas nggak main-main tentang ekonomi. Ada juga tentang strategi memenangkan perang, strategi berperang, ada tuh pelajaran kakak. Dan kakak selalu mau datang on time, langsung duduk di depan profesor presentasi. Karena apa? Kita akan di-highlight bahwa kan kita selalu kasih contoh, maksudnya kakak tuh sering bawa contoh, di Indonesia kami sudah merdeka dan pejuang-pejuang kami punya nilai-nilai yang sangat baik, high integrity. Jadi tunjukkan bahwa kalian itu kualitas yang baik, bahwa kalian itu mempunyai daya juang yang sama dengan negara-negara lain. Jadi kita Indonesia itu tidak dilihat menjadi negara nomor sekian, tapi sebisa mungkin itulah tempat space kalian berlatih supaya kalian bisa didengarkan oleh banyak orang. Juga itu di bidang internasional, karena face kita itu akan mewakili negara kita. Dan kalau misalnya teman-teman udah terlatih memberikan pendapat, awalnya pasti deg-degan banget kan kalau mau ngomong, aduh ada yang mau ditanya nih misalnya. Gak apa-apa, rasakan dulu kedeg-degan, kenervesannya. Nanti udah mulai dari situ, udah berlatih, jadi udah nggak deg-degan lagi, udah nggak nervous lagi. Dan selalu usahakan bahwa yang kita tanyakan itu bukan pertanyaan yang mengulang. Kadang banyak sekali dari kita yang kurang kritis. Kritis itu penting sekali, ini satu values lagi yang harus dipunyai sama leader. Being critical. Yaitu adalah teman-teman nanyanya jangan yang pertanyaan yang kayak apa sih Kak leadership itu? Kan tadi udah dijelasin leadership apa. Misalnya pertanyaan yang lebih berbobot sedikit. Misalnya, Kak, kalau aku punya inisiatif ini, terus komunitas aku ini, ada salah satu dari komunitas aku yang punya creativity juga, tapi inisiatifnya ini. Apakah menurut kakak inisiatifnya? Nah, itu kan berbobot pertanyaannya.
Mungkin itu aja, joiner. Silakan dilanjutkan. Berarti slide selanjutnya ya, Dek. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. What make a leader? Apa yang membuat seorang menjadi leader itu adalah maturity and charisma, kedewasaan dan karisma. Kedewasaan itu menurut saya itu tidak semata-mata langsung terbentuk. Itu perlu diabaikan, perlu enggak di kalau menurut saya secara pribadi kedewasaan itu dibentuk karena ada pengalaman dalam arti yang tidak mengenakan, yang enak. Karena saya sudah mengalami pernah diabaikan, pernah nggak dianggap, pernah ditolak. Di mana pengalaman itu membentuk pola pikir saya menjadi seorang dewasa. Karisma. Karisma di sini orang leader itu harus wajib. Masa seorang leader itu misalnya ngomongnya ceplas-ceplos tanpa pemikiran. Dia nggak memikirkan sisi dampak negatif dari apa yang diomonginya. Jadi seorang leader itu punya karisma. Misalnya, kalau kalian tahu teman-teman Desi Anwar ketika mewawancara itu saya lihat itu punya karisma, karakter. Yang dimana karakternya itu ketika dia mewawancarai narasumbernya, dia punya karisma yang dimana belum dimiliki oleh orang lain. Jadi menurut saya itu karisma itu penting menjadi seorang leader. Development, yang kedua itu development, pengembangan. Seorang leader itu harus mengembangkan dirinya, dalam arti bisa mengikuti training atau segala macam yang dimana pengembangan dirinya berkembang. Jadi dia tidak, misalnya saya bisa bahasa Inggris, jadi nggak mau, misalnya saya bisa bahasa Inggris, tapi saya nggak mau belajar bahasa lain, misalnya bahasa Mandarin, bahasa Belanda. Jadi saya nggak mau mengembangkan kemampuan saya. Tidak, seorang leader itu tidak seperti itu. Jadi dia ketika sudah mempunyai ilmu, dia mengupgrade ilmu-ilmu yang sudah dimilikinya. Jadi poin yang kedua ini, seorang leader itu harus mengembangkan nilai-nilai dalam dirinya. Yang ketiga, analytic thinking ability, kemampuan analisis. Analisis dalam arti di sini adalah dia dalam arti menganalisis dalam arti dia bisa menganalisis keputusan-keputusan yang diambilnya. Misalnya dia mengambil keputusan, teman-teman mengambil keputusan misalnya, oh saya mau kuliah S2, S1 di Australia. Dia menganalisis dampak negatif positifnya ketika saya berkuliah di S2, S1 di Australia. Jadi dia harus menganalisis keputusan yang diambilnya. Tidak semerta-semerta dia ceplas-ceplos ngambil, oh saya mau S2, S1 di Australia. Dia tidak menganalisis kalau hal-hal yang di luar dari keputusannya dia itu tidak tahu. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu menganalisis keputusan yang telah diambilnya. Yang keempat, contextual discussion. Kontekstualisasikan keputusan. Maksudnya keputusan di sini adalah dia ketika mengambil keputusan itu, dia mikirnya ke depan. Konteksnya ini gimana? Misalnya saya mau ngambil seorang pemimpin. Karena percuma, karena akan memberikan dampak negatif ketika Anda tidak punya kejujuran dan integritas. Yang ketujuh adalah desire or light, keinginan untuk memimpin. Keinginan untuk memimpin dalam arti di sini bukan otoriter ya, maksudnya di sini adalah ada keinginan, kemauan dalam arti untuk memimpin. Memimpin dalam arti mau mengarahkan atau mengayomi, bukan bersifat otoriter. Oh, saya harus memimpin mereka harus taat atau turut kepada saya. No, bukan dalam poin ketujuh ini, bukan ini maksudnya. Di sini adalah harus mengayomi, mengarahkan anggota-anggotanya, jangan bersifat otoriter. Yang kedelapan adalah a drive to achieve, dorongan untuk mencapai. Misalnya teman-teman sudah menjadi seorang pemimpin, leader, teman-teman harus mendorong anggota-anggota teman. Misalnya teman-teman, kenapa sih anggota saya yang A, B, C, D ini nggak memenuhi ekspektasi? Misalnya teman-teman di sini harus mendorong
apa sih kekurangan dari teman-teman yang A sampai J ini, kenapa sih dia nggak bisa mencapai sesuatu, kendala apa sih yang dia hadapinya. Jadi teman-teman di sini harus memberikan dorongan, bukan menjudge ya. Seorang pemimpin itu tidak menjudge, tapi dia memberikan dorongan masukan yang bersifat membangun. Karena ketika teman-teman, oh kamu orangnya gini ya, makanya nggak bisa gini. Oh kamu pemalas, makanya nggak bisa gini. No, seorang leader itu nggak boleh gitu, ngomong gitu. Oke, Kak Anggi. Halo. Oke, kita Oke, Kak Joiner, ya ada yang tanya itu tadi di chat eh, tentang visi misi dari Sinta Nurhaningsih. oke, dari Nanya apa itu difference between vision and mission? ini kalau menurut saya visi dan misi itu hal yang nggak bisa dipisahkan. Misalnya visi itu misalnya, oh visi saya tahun 2021 saya pengen dapat beasiswa LPDP, STUNET, dan AAS, yang dimana itu menjadi visi teman-teman 2021. Ketika visi teman-teman sudah tercapai, adalah misi. Misinya ketika teman-teman sudah tercapai beasiswa di 2021, misi teman-teman apa? Misalnya misi saya ketika saya dapat beasiswa ini, saya memberikan kontribusi kepada di mana saya berasal. Misalnya saya dari Kalimantan, Sumatera, saya memberikan kontribusi, yang mana misi saya ini memberikan kontribusi yang baik buat teman-teman saya atau lingkungan saya. Jadi visi dan misi itu hal yang berkaitan, yang nggak bisa dibedakan. Jadi visi itu ke depan dan misi itu menjadi bagian dari visi tersebut. Iya, Untuk Kakak setuju banget tuh, Joiner. Very good explanation dan very good question. Cerdas cara bertanyanya. Visi misi bedanya apa? Visi itu adalah goal, target. Kamu lihat ke depan yang mau kamu capai. Misi adalah transportasi untuk mencapai visi tersebut. Makanya visi dan misi tidak bisa dipisahkan karena untuk mencapai visi diperlukan misi. Untuk mencapai untuk membentuk misi diperlukan visi. Jadi misi itu nggak bisa dibuat, misi saya adalah pendidikan tapi nggak tahu goalnya kemana, nggak bakal mungkin. Jadi buatlah langkah pertamanya adalah buat visinya apa, goalnya apa, targetnya apa. Lalu buatlah misi-misinya. Misi-misinya step 1, step 2, step 3, step 4 gitu. Itu aja. Untuk yang lainnya tadi kakak nggak ada masukan, Joiner bagus banget explanation-nya. Mau lanjut ke slide selanjutnya? boleh Kak? Ya. Oke, kita ini lebih ke apa sih? Lebih ke icon for leadership. Seorang pemimpin itu nggak harus ngasih omongan, oh kamu bagus. Misalnya ketika teman-teman rekan kita melakukan presentasi, misalnya dia melakukan tanda jempol, dia ngasih thumbs, jempol gitu. Itu dia berarti mengapresiasi anggota-anggotanya, nggak harus mulu, oh kamu hebat, dia puji di hadapan rekan-rekannya. Tidak. Di sini icon for leadership ini bentuknya seperti icon. Jadi maksud saya di sini saya menunjukkan icon, misalnya ada tangan, ada gambar panah. Panah di sini artinya adalah visi misi, maksudnya dia mempunyai target ke depan itu seperti apa. Misalnya ada gambar lampu, oh seorang leader itu harus memberikan cahaya, terang, pelita. Maksudnya seperti lilin memberikan cahaya pada kegelapan. Yang tanda panah ke atas, yang ke bawah, di bawah lampu itu memberikan grow. Ada pengembangan, yang dimana seorang leader itu nggak monoton. Hidupnya nggak monoton, dia harus grow, berkembang, tumbuh ke atas. Yang ke bawah, itu salaman dalam arti dia harus menjalin relasi. Yang dimana seorang leader itu harus mampu menjalin relasi dengan siapapun. Dia harus membentuk komunitas, yang dimana komunitas itu membentuk suatu koneksi. Yang ketiga, yang di bawah panah, yang kedua, di kolom kedua, itu adalah apa ya, semacam tali yang ada perikat, yang dimana perikatan yang di bawah panah itu adalah ikatan, yang dimana seorang leader itu ada keikatan emosional dengan rekannya. Tidak semata-mata misalnya saya seorang leader, saya tidak punya ikatan. Jadi seorang leader itu punya ikatan sih menurut saya. Yang di bawah ikatan itu ada mata.
mata itu semacam PC. Seorang leader harus mempunyai PC yang dari mana dia melihat ke depan. Oh, ke depan ini seperti apa? Misalnya kondisi sekarang lagi pandemi. Dia harus melihat ke depan. Trouble apa sih yang terjadi sekarang dan harus melihat jalan keluarnya tersebut. Jadi seorang leader itu harus PC-nya ke depan. Yang ketiga ini adalah poin icon yang ada 3 orang ini adalah komunitas. Seorang leader itu punya komunitas. Komunitas dalam arti dia bergaul dengan orangnya yang sepemikiran dengan dia, yang sepunya misi-misi dengan dia. Jadi mungkin ketika saya menjelaskan dari icon for leadership ini mungkin nggak makan waktu ya teman-teman. Jadi di sini adalah icon dari for leadership itu ini saya menampilkan contoh-contohnya doang. Jadi teman-teman bisa melihat misalnya lambang keadilan. Keadilan itu seperti lambang ini. Ada ketidakadilan. Seorang pemimpin itu misalnya harus adil. Adil dalam arti dia mampu memberikan keadilan dalam sisi A dan sisi B. Jadi di mana ketika leader ada masalah, dia harus win-win solution. Tidak memihak ke A dan tidak memihak ke B. Jadi itu. Yang sampelnya misalnya ada gambar time. Time itu adalah seorang leader itu harus disiplin, tepat waktu. Di sini saya belum menganggap saya seorang disiplin. Jadi teman-teman bisa melihat dari icon di sini. Seorang leader itu seperti apa. Oh, misalnya ada jam. Oh, seorang leader itu berarti dia on time, tepat waktu. Yang dimana dia bisa dicontoh. Misalnya ada gambar api. Oh, itu api itu. Oh, seorang leader itu membara. Berarti membara itu punya gairah, semangat dalam menghadapi semua trouble-trouble yang di depannya. Oke, teman-teman, lanjut ke slide berikutnya. Oke, yang terakhir ini adalah motivasi dari tim Babak Belur. Education with value as useful as it is, seem rather to make man a more clever different. Artinya pendidikan tanpa nilai tidak berguna. Tampaknya membuat manusia menjadi iblis lebih pandai. Maksudnya ilmu tanpa pendidikan itu nggak berguna. Misalnya kita pintar, tapi tidak dibarengi iman, kalau menurut saya itu sama dengan nol. Yang dimana iman sama pendidikan itu harus balance. Karena ketika teman-teman pendidikannya tinggi tanpa dibarengi dengan iman, itu akan nggak balance ya. Itu bisa saya contoh misalnya ketika saya pintar, saya menggunakan ilmu saya itu untuk hal-hal yang bersifat negatif. Misalnya saya mengakal-akali orang lain, itu nggak baik ya teman-teman. Itu nggak dimiliki seorang leader. Jadi saya rasa cukup sekian sih untuk Iya, benar. presentasi leader saya. Bagus banget Joiner, terima kasih sudah sharing hari ini. Kakak cuma mau tambahin sedikit dari slide terakhir. Pendidikan tanpa nilai-nilai kehidupan yang disebutkan sama Joiner, nilai-nilai itu kan tadi honesty, integrity, saling challenge to the limit, terus juga saling menghargai, menghormati dan menerima, ikhlas, itu nilai-nilai yang diperlukan oleh seorang leader. Kalau misalnya kalian belum ada beberapa poin yang telah dijelaskan, silakan belajar untuk memilikinya. Karena dalam kehidupan itu adalah setiap harinya adalah belajar. Kita semua selalu belajar. Jadi kita semua nggak akan selalu menjadi manusia yang sama setiap harinya. Karena kita dalam kehidupan itu sekolah yang tidak pernah ada tamatnya. Sampai nanti kalian meninggal, baru sekolahnya tamat. Karena kehidupan itu seperti kampus, universitas yang mana memberikan nilai-nilai kehidupan. Nah, ini udah slide terakhir ya. Ada pertanyaan nggak? Kakak udah stop share ya. Teman-teman ada yang mau ditanyain? Tadi udah ada pertanyaan soal visi misi, mungkin nanti ada lagi pertanyaan yang lain. Boleh ditanyain, atau kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi sekarang, nanti materinya di-share di Telegram sama di WhatsApp, kemudian nanti kakak bisa, kalau kalian mau nanya-nanya, bisa di Telegram atau di WhatsApp group. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kakak sudahi ya. Ini nanti tolong diisi dulu link survei. Reza, pegang nggak, saya? Kalau ada, tolong di post di sini deh.
Sudah Kak, sudah saya share di chat. Oke, teman-teman tolong dibuka linknya, link surveinya, tolong diisi, diberikan masukan untuk kita semua. Terus kalau kalian bersedia untuk memberikan testimoni untuk kelas belajar yang youth leadership ini, tolong japri ke kakak, kasih fotonya kalian, terus kasih tahu apa yang kalian mau, apa yang sudah dipelajari di kelas ini. Nanti mau kita buat desain untuk testimoni kelas belajar youth leadership, karena ini yang pertama kali ada di babak belur, karena sebelum-sebelumnya selalu ada kelas-kelas yang lainnya. Kita bakalan terus mengembangkan apa pelajaran-pelajaran ataupun ilmu yang dibutuhkan nanti supaya kita bisa sama-sama belajar dan jadi orang yang lebih baik lagi dengan punya integriti. Mas Erik belum ada link surveinya nih, Dek. Nanti Mas Erik kita share di Telegram dan WhatsApp ya. Yang belum pada masuk bisa langsung daftar. Ini Solihatun Nufus. Nufus kenapa? Tanda apa? Kasih raise hand. Mau tanya atau gimana? Formnya ini udah dikirim lagi sama Reza di chat. Silakan teman-teman di copy paste. Terus diisi. Oh, kepencet. Oke. Ya udah gitu aja ya. Saya boleh bertanya? Oh, mau bertanya silakan. Bagaimana ya, Kak? Kalau misalkan dalam suatu organisasi saya adalah anggota, saya ingin mengeluarkan pendapat saya namun tidak direspon, gimana cara saya mengeluarkan pendapat itu ya, Kak? Kalau misalnya tidak direspon, agar didengar oleh... ya, lebih baik mendekatkan secara personal dulu ke ketua untuk memberikan masukan, atau di floor tunjuk tangan dan bilang saya mau memberikan masukan. Karena kalau misalnya sudah di floor, terus tetap nggak dikasih juga, berarti ada masalah sama leadernya. Tapi kalau misalnya kamu sudah tunjuk tangan di floor bareng-bareng sama yang lainnya juga, terus tapi masih tidak diberi kesempatan, ikut ke dekati secara personal leadernya, bilang saya mau kasih masukan kayak gini-gini, poinnya ini, dan saya rasa perlu kan untuk dikembangkan di sini gitu. Dan ini ada Julie juga kasih masukan. Kalau anak sekolah ya, background kamu tadi Mutia apa? SMP, SMA, kuliah atau apa? Julie, coba dinyalain mikrofon ini. Yuk. Oke. Yuli mungkin mau ngasih masukan? Tadi katanya mau coba nambahin. Sepertinya sudah Mbak Anggi sudah tergabung. Ya. Iya. Ambil laju kanan ke arah Ciawi. Dalam 500 meter, pada bundaran ambil jalan keluar ke kota. Dalam 300 meter, pada bundaran ambil jalan keluar ke kota. Halo? Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Mbak, kedengeran. Oke, sorry ya teman-teman. Kakak udah di tol, jadi agak susah signalnya. Untuk pertanyaannya Mutia, kakak jawab lengkap di Telegram aja ya.